Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Timnas Indonesia berhasil hancurkan Gajah Putih Thailand lewat drama adu penalti pada pertandingan semifinal AFF Championship yang berlangsung tadi malam, yang mana babak normal bermain seri 1-1, kemudian di adu penalti Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dan berhak lolos ke final untuk berhadapan dengan Vietnam. Nah, seperti apa jalannya pertandingan? Nah, ini yang akan kita bahas. Coach Gerald Van den Boek, strategi yang digunakan kalau kita melihat permainan timnas Indonesia ini sebenarnya mencoba melakukan ball possession, total football, dan itu sebenarnya secara struktur kalau kita menganalisa permainan timnas Indonesia ini memang cukup baik secara strukturnya sudah ya. Cuman memang beberapa pemain ini masih belum improve untuk menguasai taktik yang dibawakan oleh Coach Gerald Van den Boek yang beberapa kali meneriaki pemain, karena kalau kita melihat permainan ball possession, total football ini memang pemain dituntut untuk improve ketika kemudian melakukan passing 1-2 yang mana harus saling mengerti satu sama lain, antar pemain ini harus padu ya chemistry-nya. Dan kalau kita melihat build up dari belakang, sebenarnya timnas Indonesia ini sudah melakukan ya lumayan baik ya. Meskipun memang banyak keraguan-keraguan, terutama ketika sudah bola berada di lini tengah di sepertiga akhir. Nah, ini Indonesia yang kalau kita melihat secara permainan ini masih ragu-ragu ya. Karena kalau kita melihat memang Indonesia ini menggunakan formasi 4-3-3 yang kemudian duet winger Raihan Hanan dan Arjuna ini kerap masuk ke tengah ya. Kemudian yang berperan sebagai seorang winger sayap ini wingback ya, baik wingback kanan ataupun wingback kiri, yaitu Ahmad Maulana dan Frankie Misa, yang beberapa kali kalau kita melihat Ahmad Maulana berhasil menunjukkan skill melewati pemain, memberikan umpan ya, meskipun memang masih belum maksimal gitu ya. Jadi kalau secara struktur saya akui yang diberikan, taktik yang diberikan oleh Gerald Van den Boek ini sudah cukup baik, tapi memang itu perlu waktu untuk bagaimana Indonesia menguasai total football, taktik yang diberikan oleh pelatih gitu. Karena memang ada beberapa pemain yang belum maksimal, terutama kalau kita melihat Dion nomor 14 ini beberapa kali melakukan kesalahan passing. Kemudian Robbie Darwish, gelandang bertahan ini cukup baik ya, berperan sebagai gelandang bertahan, kadang ke kanan mengisi peran yang ditinggalkan oleh Ahmad Maulana ketika Ahmad Maulana melakukan overlap ke depannya. Jadi memang yang menjadi kelemahan kita ini adalah di sepertiga akhir, bagaimana Indonesia ini masih banyak keraguan-keraguan, belum berani menusuk gitu ya ke lini pertahanan Thailand. Tapi memang pertahanan Thailand ini cukup baik ya, terstruktur, cukup kuat pertahanannya ya, karena bermain counter attack, bermain bertahan, parkir bus, sehingga ini yang saya rasa membuat timnas kita tidak berkutik kesulitan untuk membongkar pertahanan. Tapi memang absennya pemain sekaliber Tony Firmansyah, Arhan Fikri di tengah ini sangat berpengaruh terhadap kualitas permainan timnas Indonesia, terutama peran dari Arhan Fikri ketika mendistribusikan bola. Praktis kita mengandalkan Doni Tripamungkas yang biasanya di beberapa pertandingan ditaruh di bek kiri, ini dimainkan sebagai menggantikan peran dari Tony Firmansyah ya, sebagai gelandang serang gitu ya, pemain nomor 10. Tapi memang yang saya katakan lagi yang membuat Indonesia sulit karena Thailand ini bermain cukup baik secara bertahan, bermain bertahan, bermain parkir bus, itu membuat kesulitan. Tapi memang kita memang ketika berbicara persoalan di sepertiga akhir, nah ini yang perlu direvisi, perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan Coach Gerald Van den Boek kualitas dari kita.
Dan memang beberapa kali Gerald Van den Boek berteriak di luar lapangan, ya mungkin saja memang beberapa pemain ini masih belum improve dengan taktik yang diberikan oleh Gerald Van den Boek, karena perlu waktu. Meskipun secara struktur sudah baik, ini masih belum menguasai taktik total football, ball possession. Karena memang ketika melihat permainan kita ini agak lesu sebenarnya, kembali lagi ke belakang. Jadi beberapa kali melakukan back pass ke belakang, jadi memang kurang berani ketika menusuk ke depan. Kalau analisa amatiran saya begitu ya. Indonesia menggunakan formasi 4-3-3 yang kemudian beberapa pemain absen, ini menjadi kelemahan kita. Dan ini kelemahan bermain ball position ketika kemudian kehilangan bola. Nah, ini kelemahan kita, kena counter attack, dan beberapa kali timnas Thailand ini lakukan serangan yang cukup berbahaya ke pertahanan Indonesia. Beberapa kali mereka mengancam dengan cukup berbahaya, dan salah satunya yang berbuah gol ini tidak terlepas dari lemahnya fokus pertahanan timnas kita yang perlu direvisi. Kakang Rudianto di situ, Dion juga di situ ya, yang sedikit panik ketika mendapat counter attack dari Thailand, sehingga Thailand berhasil membobol gawang Indonesia. Beberapa kali untung saja finishing dari Thailand ini kurang maksimal ya. Kalau maksimal sudah berapa gol, karena peluang emas Indonesia ini lebih banyak Thailand kalau saya melihat. Untung saja di menit-menit menjelang akhir gitu ya, Raihan Hanan berhasil mengirim bola yang berhasil dieksekusi oleh Jens Reven, yang membuat Indonesia bernafas lega, bisa seri dan bermain sampai extra time. Dan di adu penalti kita acungkan jempol buat M. Ardiansa yang berhasil menggagalkan penalti dari pemain Thailand, sehingga Indonesia bisa menang ya. Meskipun sempat bikin dagdikdugder ketika Robby Darwish gagal mengeksekusi penalti. Dan juga kita perlu mengacungkan plus buat Hoki Caraka yang melakukan eksekusi penalti yang cukup baik, yang beberapa hari ini cukup viral beritanya. Nah, itu analisa amatiran saya terkait permainan timnas Indonesia. Kalau teman-teman ada komentar kemudian pendapat lain, monggo, mohon kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo timnas Indonesia, selamat melaju ke final berhadapan dengan Vietnam. Semoga kita bisa menang dan bisa menjadi juara.